atas waktunya. Baik, Ibu Bapak, saya ingin memastikan dulu, apakah suara saya jelas, Ibu? Oke, Mas, terima Pak. kasih. Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasarnya dia. Bentar, ada yang bocor. Bentar. Bu Ayi belum mute itu, Pak. Oh ya, Bu Ayi, mohon di-mute. Oke, sudah. Baik, Ibu Bapak, Alhamdulillah. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ayi, saya dan Bu Ayi akan coba kita bertukar jadwal. Tetapi ini juga nyambung ya, karena nanti Bu Ayi akan mulai pukul 13 sampai 14, kemudian nanti dari 14 sampai dengan 15. Jadi nanti materinya akan nyambung, dan itu kan berarti nanti dari LK 5 dan 6. Jadi nanti tugas 3 akan sekaligus juga diupdate. Nah, Bapak Ibu, saya mendapatkan 2 tugas di dalam pelatihan ini. Yang pertama adalah saya selaku instruktur, certified instruktur dari Halal Institute, yang nanti akan, yang kemarin sudah menyampaikan unit kompetensi pertama, Bapak Ibu. Terus yang kedua, saya mendapatkan tugas untuk sharing materi terkait dengan bagaimana pendaftaran sertifikat halal secara efektif dan efisien melalui si halal. Nah, jadi tentu salah satu output dari pelatihan ini adalah Bapak Ibu bisa memahami bukan hanya mengajukan sertifikat halal terbit, tetapi Bapak Ibu punya satu kemampuan memahami bagaimana cara ngurus sertifikat halal itu cepat dan efisien. Nah, gitu ya. Nah, nanti saya akan mengisi materi itu. Nah, sebelum itu saya ingin mengingatkan absen dulu biar nilainya enggak. Tapi saya senang ini karena wajahnya tampak lebih bahagia daripada kemarin gitu. Jadi kayaknya ini bakal lulus semua. Nah, saya izin ambil foto dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon izin untuk apa namanya? Open kamera nih. Jadi kalau nanti kita ketemu, saya sendiri tahun 2026 insya Allah akan keliling ke seluruh Indonesia Bapak Ibu. Sehingga nanti insya Allah kita boleh ya saling silaturahmi ya kalau nanti pas kita ketemu. Saya ambil gambar yang apa tampilan pertama dulu. Bentar. Oke, sebentar lagi saya share ya, Bapak Ibu. Dan yang kedua, baik, kita akan mulai Bapak Ibu. Saya izin untuk share screen. Nah, jadi untuk sesi kali ini, kita bergeser jadwal, tapi tidak akan mempengaruhi nilai absensi. Saya punya kesempatan untuk berbagi terkait dengan pendaftaran sertifikasi halal melalui si halal. Ini judul resminya, ya. Tapi kalau judul tidak resminya adalah bagaimana kita mendaftarkan sertifikat halal secara cepat dan efisien. Kemudian saya akan memberikan tips ya, kemudian juga memberikan banyak informasi kesalahan-kesalahan apa saja yang paling sering dilakukan oleh pelaku usaha sehingga proses sertifikasi halalnya itu tidak selesai, ada yang terbengkalai, ada yang prosesnya itu bahkan lama dan sebagainya. Nah, oleh karena itu output dari sesi materi ini tentu hanya ada satu, yaitu
Bapak Ibu setelah mengikuti materi yang saya sampaikan, pada satu kesimpulan, oh ternyata sertifikasi halal itu mudah, gitu ya. Nah itu aja. Baik, saya sekali lagi mengingatkan yang belum absen ya, Bapak Ibu. Izin Baik, Pak, ya, absensinya di melakukan pendaftaran sertifikasi halal atau enggak. audit Absensinya internal? tetap di audit internal, Oh ya. ya sama, nggak apa-apa itu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah BPJPH itu dalam rangka untuk memudahkan proses sertifikasi halal, eh, BPJP mengembangkan satu platform berbasis web ya, yang bernama Si Halal. Nah, ini mungkin tampilannya tidak seperti ini, tetapi nanti apa ini bagian dari halaman Si Halal. Nah, Si Halal ini adalah platform berbasis web yang disiapkan oleh BPJPH sebagai penyelenggara jamin produk halal untuk memudahkan Bapak Ibu untuk ngurus. Nah, di dalam proses perkembangannya yang kurang lebih sekitar 3-5 tahun terakhir ya, tentu platform ini banyak berkembang. Artinya dari yang awalnya sederhana menjadi lebih lengkap, namun juga ada banyak oknum ya di sana, apa orang-orang yang memanfaatkan ini. Ada beberapa pelaku usaha yang masih tidak tahu tentang si halal ini. Sehingga ketika dia menginput data di website pun ada yang salah. Kemudian ada yang juga Pak, untuk menginput si halal ini apakah harus banyak platform yang lain? Tidak. Nah, makanya satu-satunya platform yang digunakan untuk mengurus sertifikasi halal termasuk nanti melakukan input data, melakukan apa namanya? Pembayaran, melengkapi data-data perbaikan di sistem, sampai dengan mendownload invoice, pembayaran, dan sebagainya, sertifikat halal, itu hanya dilakukan di Si Halal. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mungkin, Pak, mohon lakukan pembayaran. Jadi kemarin itu penipuannya banyak sekali Bapak Ibu. Saya mau izin kasih tunjuk ya, tapi sebentar. Caranya bagaimana ya? Eh, saya akan kasih tunjuk penipuan-penipuan yang terjadi atas pendaftaran sertifikasi halal. Jadi yang pertama tentu ada website yang bukan resmi pemerintah, yaitu ada yang sihalal.com, kemudian ada website-website duplikat lainnya yang sebetulnya itu bukan resmi pemerintah. Kemudian ada yang mengatasnamakan, berarti dia WA ke ibu bapak, mengatasnamakan si halal untuk melakukan pembayaran. Bahkan mengirimkan aplikasi-aplikasi yang apa namanya eh, itu berbahaya. Nah, oleh karena itu di sesi ini selain nanti saya akan menyampaikan materi bagaimana alur proses, nanti Bapak Ibu juga akan saya jelaskan tips dan triknya ya, bagaimana kita memahami seluruh menu-menunya. Baik, kita akan mulai. Sudah siap semua nih ya, sudah hadir semua ya, tidak ada yang terlewat. Nah, yang pertama tentu Bapak Ibu sebagai seorang penyedia halal itu harus tahu dasar hukumnya. Sekali lagi ini penting. Loh, Pak Aldo emangnya kenapa kok kita harus tahu dasar hukumnya? Jadi sekali lagi bahwa di dalam proses sertifikasi halal ini kan ada multi aktor yang terlibat Bapak Ibu. Jadi bukan hanya BPJPH sebagai penyelenggara, tetapi proses sertifikasi halal ini ada banyak pihak yang terlibat. Contoh, satu, berarti ada lembaga pemeriksa. Dua, ada komisi fatwa ataupun komite fatwa produk halal yang BPJPH. Tiga, mungkin lembaga konsultannya dan sebagainya, ataupun lain-lain. Nah,
Pentingnya untuk memahami dasar-dasar ini sehingga Bapak Ibu ketika ada masalah itu kita apa namanya, oh ternyata kesalahan yang dilakukan adalah pada bagian ini, ya. Contoh, contoh. Ada satu pelaku usaha, saya sebut saja dia produknya adalah susu bubuk, ya Bapak Ibu. Jadi dia berlokasi di salah satu sentra. Produknya adalah susu bubuk kambing etawa. Ya. Nah, dia mengajukan produk antara lain satu susu bubuk etawa original, kemudian yang kedua susu bubuk hmm, susu bubuk ginseng. Tapi ini nah kemudian oleh pada saat dia mendaftarkan melalui si halal itu dia dikembalikan tertolak oleh BPJP dengan catatan bahwa pengajuan yang produk yang diajukan eh, harus dipisahkan untuk jenis layanannya. Nah, coba kalau Bapak Ibu apa namanya dapat penolakan di si halal atas produk itu, kira-kira bagaimana yang harus dilakukan? Permasalahannya apa sebetulnya? Boleh silakan ada yang bantu jawab, teman-teman. Tahu nggak apa langkah-langkah apa penyelidikan halal itu? Karena salah judul, Pak. Salah judul apa ini? Cover, Pak. Oke. Kan tadi penolakannya karena jenis layanan kategori produknya tidak sesuai. Salah Oke. KPLI, Pak. Jadi ternyata Bapak Ibu, permasalahannya adalah kan tadi produknya ada dua ya. Ada susu kambing etawa original, sama yang satu lagi susu kambing ginseng. Ya, setelah dicek, maka Bapak Ibu harus membaca kembali keputusan Kepala Badan 748 ataupun 944. Ya, ternyata untuk susu kambing etawa bubuk berarti masuk produk apa Bapak Ibu? Minuman susu, susu bubuk. Nah, yang susu original masuk minuman susu bubuk ya. Ternyata yang susu kambing etawa ginseng, saya lengkapnya apa saya lupa, itu adalah masuk dalam kategori jamu tradisional. Nah, ke poinnya maksud saya, ini kan kayak bicara susu sabun cuci piring sama sabun mandi. Ya. Nah, oleh karena itu saya ingin memastikan bahwa semua penyelia halal dari lulusan kita itu harus paham regulasi, teman-teman. Jadi nggak boleh asal tanya temen, enaknya produknya apa ya? Tidak, tetapi kita harus dari awal ada dasar hukum. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah keputusan Kepala Badan nomor 22 terkait dengan tarif dan sebagainya. Nah, tentu memang tarif itu berbeda-beda. Ada yang didasarkan pada varian produk, ada yang didasarkan pada jumlah lokasi, ada yang didasarkan pada kategori produk, ada yang didasarkan pada skala usaha. Jadi kita ketika mengeluarkan satu bingung, kok harganya saya begini, kok begitu? Kita tahu dasar hukumnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kenapa kok saya selalu menekankan bahwa penyelia halal itu harus baca ya. Ada satu kasus pengajuan sertifikat halal. Ternyata dia menyampaikan, "Pak, saya sudah mengajukan sertifikat halal, tapi kok ini sudah masuk ke bulan ketiga saya nggak pernah dikonfirmasi."
gitu kan. Padahal saya sudah juga apa namanya melakukan payment, payment atas invoice dan sebagainya. Tapi kok LPH-nya nggak menghubungi kami, gitu kan. Nah, tentu kita bisa saja mengajukan apa namanya pertanyaannya, loh kok ini LPH-nya nggak segera konfirmasi dan sebagainya. Nah, tetapi ketika kita sudah paham tentang aturan ini, jadi SLE-nya kan sudah ada Bapak Ibu. Contoh, untuk verifikasi validasi BPJP itu 2-3 hari misalkan. Saya lupa ya detail ininya ya. Kemudian batas waktu pembayaran invoice itu 5 hari. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan itu berapa hari, Bapak Ibu? Waktu regulasi, materi regulasi. Masih ingat nggak? 15 hari kerja, Bapak. Nah, jadi ketika kita dihadapkan pada kondisi-kondisi itu, maka kita juga harus tahu, oh aturannya begini. Nah, sehingga kita nggak boleh berlarut-larut. Artinya kalau misalkan ada satu lembaga pemeriksa halal yang dianggap itu tidak fast respon, tidak bergeraknya itu kalau bahasa gaulnya, kalau bahasa saya kebetulan orang ngapak Bapak Ibu itu nggak satset, ya kita berarti bisa mengajukan untuk merubah itu, mengajukan perubahan lembaga pemeriksa karena kan lembaga pemeriksa jumlahnya banyak. Ada berapa Bapak Ibu sekarang? Ada 100, hampir 120 lembaga. Oke ya. Oke, itu penjelasan awal saya sehingga saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti sesi ini dengan baik. Nah, kemudian di dalam sesi ini izinkan saya karena kebetulan ini bukan menjadi materi teknis, tetapi ini bagian dari kami di Halal Institute itu punya satu divisi konsultasi, divisi konsultan yang membantu para perusahaan untuk dapat mengurus sertifikasi halal sampai dengan terbit ya. Jadi kita punya apa namanya tim yang memang khusus untuk membantu Bapak Ibu ketika kita itu ada kendala-kendala. Kita sudah memiliki portofolio hampir ya ratusan ya, mungkin sampai belum ribuan. Tetapi kita punya pengalaman hampir di semua apa namanya bentuk bisnis dan sebagainya. Nah, mungkin juga ini saya dari awal akan menyampaikan ketika nanti Bapak Ibu ada kendala ataupun apa, silakan nanti bisa menghubungi hotline kami ya. Nggak usah khawatir, kalau misalkan tanya apa saja boleh. Kalau misalkan sampai kita ikut turut membantu perusahaan Bapak Ibu juga nggak ada masalah. Tetapi secara prinsip, ini bagian dari bentuk layanan kami untuk mensukseskan kewajiban halal 2026, sehingga kita punya satu nomor hotline yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, Bapak Ibu, saya sebelum masuk ke si halal, sekali lagi saya akan mengulang-ulang lagi, dan ini tidak akan saya apa namanya eh, lewatkan, bahwa tanggal 18 Oktober 2026, maka berdasarkan PP 42 sudah masuk ke penahapan yang kedua. Ya, jadi kan awalnya adalah 18 Oktober 2024. Semua produk, mulai dari makanan, minuman, kemudian daging, untuk pelaku usaha menengah besar, itu wajib bersertifikat halal. Maka banyak sekali yang ngurus. Dan sekarang sudah masuk ke penahapan kedua, yaitu masuk ke barang gunaan dan sebagainya ya, termasuk juga obat tradisional. Nah, Bapak Ibu, tentu dari awal saya akan selalu mengingatkan Bapak Ibu harus tahu proses bisnisnya dulu. Produknya itu masuk kategori apa. Jangan sampai salah. Oke. Nah, kemudian secara umum barang yang kita apa produk yang kita ajukan itu kan terbagi menjadi berupa barang dan berupa jasa. Nah, kalau untuk barang itu ada kategori layanannya adalah makanan sampai dengan barang gunaan.
Kemudian untuk jasa, dari mulai jasa penyembelihan sampai dengan jasa penyajian. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contohnya ya, misalkan kita, oh ini kita masuk dalam kategori barang gunaan. Oke, layanannya adalah barang gunaan, kemudian produknya adalah alat tulis dan perlengkapan kantor. Nah, kemudian yang perlu dipahami juga adalah bahwa ketika nanti ada penolakan dan sebagainya, maka tentu BPJPH punya dasar ya untuk produk kayak seperti misalkan bahan kimia, terus kemudian produk eh, apa bahan kimia, kemudian beberapa produk kayak biologi dan sebagainya, maka klausulanya adalah bahwa produk itu berhubungan dengan industri makanan, minuman, dan obat-obatan. Tapi kalau untuk barang gunaan, maka produk itu harus berasal dari dan atau mengandung unsur hewan. Pak Aldo ini basic banget, tetapi Bapak Ibu nanti ini akan mempengaruhi kelancaran ketika kita ngurus halal. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke satu sesi setelah saya sudah memberikan sedikit latar belakangnya. Maka saya akan langsung coba melakukan polling ya. Bentar, saya akan melakukan polling. Jadi dari semua peserta ini, apakah yang Bapak Ibu sudah memiliki si halal atau belum ya? Bentar ya Bapak Ibu, saya tolong dibantu. Oke, saya coba membuat polling di grup WhatsApp. Bapak Ibu boleh saya dibantu untuk mengisinya. Jadi saya pengen mengetahui apakah Ibu Bapak telah memiliki akun si halal untuk produknya Bapak Ibu. Kalau sudah, saya mohon di isi 01, tapi kalau belum isi 02, kalau 3, Bapak Ibu bukan dari pelaku usaha, mungkin dari pendamping ataupun konsultan ataupun lembaga lain ya yang sedang menggeluti penyediaan halal. Oke, ternyata sudah banyak ya yang sudah memiliki akun si halal. Jadi kita akan mulai. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba masuk dulu terkait dengan alur sertifikat halal. Nah, saya coba akan membuat model studi kasus saja ya. Kalau yang sudah punya akun di sini, apakah sudah ada yang rencana mau mengajukan sertifikat halal baru, Bapak Ibu? Kalau Pak Eko Fredianto, produknya apa Pak Eko? Liquid CO2, Pak. Liquid HCO2. Oke. Hmm. Jadi saya akan coba apa namanya? Kita ketika saya menjelaskan alur proses ini, saya akan coba untuk menjelaskan alur prosesnya. Nah, kebetulan saya juga ini sedang dalam proses membantu perusahaan yang bergerak di bidang gas juga sama. Nah, jadi yang pertama, Bapak Ibu, tentu sebelum kita bicara akunsi halal, berarti kan kita sudah mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Dokumennya apa saja nanti saya akan bedah di sesi setelah ini. Nah, kemudian setelah sudah dianggap dokumen-dokumen lengkap, kemudian nanti Bapak Ibu tentu akan submit ya. Submit ke si halal itu, dan kemudian nanti oleh BPJPH akan dilakukan verifikasi dan validasi. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Jadi ketika verifikasinya tidak sesuai, maka kan berarti akan dikembalikan dulu. Tetapi kalau nanti sudah sesuai, maka BPJPH akan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah untuk menerbitkan
invoice. Nah, setelah itu invoice dilakukan pembayaran, barulah nanti akan dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, tentu saja mungkin ada temuan-temuan dan sebagainya. Maka selanjutnya Bapak Ibu bertugas untuk memenuhi seluruh catatan tersebut dan kemudian setelah dipenuhi barulah nanti LBH akan menyampaikan siap untuk dilakukan sidang fatwa dan seluruh sidang fatwa selesai barulah nanti terbit sertifikat halal. Yang akan saya tanyakan ke Bapak Ibu adalah Bapak Ibu tahu SLE-nya untuk sertifikat halal reguler berapa hari? Ada yang bisa bantu saya? 21 hari 21 hari. Betul. hari kerja. Hari kerja. Itu kira-kira cepat apa lama, teman-teman? Kira-kira Waktu cepat apa? normal, Pak. Lama, Pak. Waktu normal cepat. Termasuk cepat. Itu paling ya targetnya. Nah, ada yang mau tanya nggak? Saya pernah menyelesaikan sertifikat halal berapa hari? Berapa hari Biar Pak Bapak, Aldo? ya, saya pernah waktu itu totalnya 16 hari. Ya, reguler loh ya. Produknya susu juga agak rumit juga. Tapi karena memang persiapannya matang, kemudian koordinasinya bagus, sehingga sertifikat halal itu bisa terbit sesuai dengan target. Nah, oleh karena itu seorang penyelia halal itu dalam proses sertifikasi halal itu juga harus membuat timeline yang jelas. Ya, jadi jangan sampai kita bikin sertifikat halal, mengajukan sertifikat halal, tapi tidak ada panduan waktu. Nah, ini yang terjadi di beberapa pelaku usaha. Pernah ada satu pelaku usaha dia di salah satu rumah sakit ya. Saya juga kaget. Jadi dia menyampaikan kepada kami, Pak, kami mengajukan sertifikat halal, tapi sudah 2 tahun tidak selesai-selesai. Saya agak bingung juga. Kok 2 tahun tidak selesai-selesai ini apa ya? Kendalanya apa? Dan sebagainya gitu kan. Nah, ternyata setelah dicek itu, gizi halal, ya memang apa prosesnya kan dikembalikan. Ada catatan-catatan yang tidak terpenuhi. Kemudian tidak termonitor oleh penyelia halal. Padahal harusnya kalau sesuai waktu tadi yang disampaikan oleh Pak Risalman, harusnya nggak lama. Oke ya. Nah, terkait dengan alur proses ini, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu apa tidak? Silakan. Kenapa saya harus menjelaskan itu ya Bapak Ibu? Karena saya harus bisa memastikan bahwa Bapak Ibu secara prinsip memahami, memahami apa-apa saja sih dengan kita mengetahui terkait dengan alur itu, maka kita jadi tidak bingung ya, tidak bingung. Baik. Nah, selanjutnya eh, apa namanya? Saya akan coba juga membagikan. Tadi kan berarti saya cerita bahwa dalam waktu yang sebetulnya sesuai dengan target pemerintah, saya bisa menyelesaikan sertifikat halal itu dengan cepat dan efisien. Nah, saya akan coba share lagi terkait dengan apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, ini ya. Oke ya, kita coba masuk ke apa namanya eh, mapping atas poin-poin apa sih yang harus disiapkan ke si halal sebelum kita itu menginput ke si halal ya. Share screen saya udah kelihatan belum ya Bapak Ibu ya? Kelihatan, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Jadi yang pertama saya mohon izin ini aplikasi mapping ya. Jadi mungkin beberapa file itu saya nggak bisa share, sebetulnya pengen share tapi sepertinya agak kesulitan ini. Karena kalau teman-teman nggak mendownload aplikasi ini agak sedikit tidak bisa. Oke. Yang pertama tentu Bapak Ibu sudah punya akun si halal, kemudian sudah menyiapkan apa namanya data-data pelaku usaha secara umum ya. Nah,
maka yang harus disiapkan sekali lagi adalah kita harus mempersiapkan bukti-bukti implementasi dari 5 kriteria. Itu yang harus disiapkan dulu. Jadi banyak teman-teman kita yang cara kerjanya bukan seperti ini, teman-teman. Cara kerjanya adalah mereka yang penting nyempetin input. Jadi input satu, berhenti dulu. Input lagi, berhenti lagi. Cek input lagi, dia baru, oh masih kurang, saya susut. Nah, kalau cara kerjanya begini, maka saya pastikan prosesnya lama. Kemudian, belum lagi kalau misalkan ternyata websitenya ada kendala. Pernah satu kondisi, Bapak Ibu, inputnya sudah banyak, websitenya down. Datanya hilang, nggak kesimpan. Pusing nggak tuh kira-kira Bapak Ibu? Nah, pertanyaan saya. Terus yang kedua, kira-kira kalau Bapak Ibu bikin manual SJPH yang sudah diajarkan tadi, bahkan yang terakhir oleh Ibu Rahma ya, itu tebelnya berapa Bapak Ibu? Manual SJPH yang sesuai template, kan sudah download ya, itu tebelnya berapa? Nanti kan akan OJT tuh, Bapak Ibu. Tebelnya berapa halaman tuh, Bu Efrisa pernah lihat manual SJPH yang lengkap? 17 apa ya, Pak? 17 halaman. Template-nya itu 40 halaman. 40. 40 halaman. Mungkin kalau Bapak Ibu lengkapin kira-kira jadi berapa halaman? Kalau tergantung bahannya, kalau menunya banyak itu kan jadi makin banyak lagi nanti, Pak. Oke, pertanyaan saya berikutnya, Bu Efrisa pernah berapa menu Bu paling banyak? Bayangin aja. Kalau misalnya reguler itu kan 30 menu, lebih dari itu. Tim kami Bu, kebetulan saya di divisi konsultan kan sebagai direktur konsultan Halal Institute itu ya. Jadi kita itu pernah melakukan satu proses pendampingan sertifikasi halal kepada salah satu rumah sakit itu ya. Jumlah menunya pengen tahu nggak Bapak Ibu? 1.450 menu. Dan jumlah bahannya sama. Bapak Ibu bisa kebayang nggak itu bikin mappingnya berapa hari? Tahu nggak maksud saya? Kan berarti nanti kan kita akan mapping dulu lokasinya, kemudian mapping dulu produknya, baru mapping bahannya. Nah, pertanyaan saya itu kira-kira berapa halaman tuh Bapak Ibu? Dokumennya dicetak. Ada yang bisa nebak nggak? 2.000. Tebelnya berarti hampir 4 rim ya. Jadi saya cerita begini bukan apa-apa. Kalau Bapak Ibu sekarang hanya ngerjain menunya cuma 10, 20 itu sudah lama. Bagaimana kalau Bapak Ibu ngerjain yang menunya 1.500? Mungkin ada juga yang, Pak, saya saya menunya banyak sekali, Pak, 100, pusing. Sehingga pusing, Pak, nggak selesai-selesai. Ibu telepon curhat sama saya. Biar nanti saya ceritain itu. 2.000 halaman tuh. Jadi Anda kebayang nginput menu 1.500, terus memasukkan data bahan satu-satu dengan data itu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Itu belum ditambah lagi pada saat itu, si halal itu kalau siang nggak bisa diakses. Bisa diaksesnya kalau jam 2 malam. Mantap nggak? Jadi kita pada saat itu pernah memberlakukan tuh ya Pak, Bapak Ibu, jam kerjanya dibalik Bapak. Ngantornya itu kita mulai jam 9 malam sampai pagi. Saking untuk nginput data sebanyak itu agar prosesnya lancar. Nah, oleh karena itu, poin yang ingin saya sampaikan adalah, Bapak Ibu, sebelum kita bicara si halal, maka Bapak Ibu harus tahu dulu dokumen-dokumen apa sih yang harus dipersiapkan dahulu. Bukan si halalnya dulu, baru dokumen, tetapi implementasi SJPH-nya dulu, baru kita bicara si halal. Oke ya, ini poinnya ya. Oke,
Produknya dibuat semua itu Pak, 1.000 itu Pak. Dibuat semua. Kan Wah, luar kan luar kalau biasa. rumah sakit kan catering Bapak Ibu. Iya, banyak bener ya Oh 1.000 ya. iya, ya itu suka-sukanya produsennya ya, kalau Iya, iya, suka-sukanya kan. iya, iya, iya. Nah, jadi kalau misalkan hotel dan sebagainya kan juga banyak juga ya catering. Oke, kita lanjut. Nah, terus dokumen apa saja nih Pak Aldo yang harus mulai persiapkan? Acuannya tetap 5 kriteria SJPH. Bukti-bukti implementasinya kita siapkan. Oke, yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Wah, apa saja nih di dalam komitmen dan tanggung jawab yang harus disiapkan? Yang pertama tentu adalah adanya kebijakan halal, kemudian tanggung jawab pelaku usaha, ya kan? Kemudian yang ketiga ada pembinaan sumber daya manusia. Emang buktinya apa aja yang harus disiapin? Ada kebijakan halal, berarti kan ada poster kebijakan halal, ya. Kemudian ada poster halal haram. Ini harus ada bukti implementasinya dulu. Sampai sini nangkep ya Bapak Ibu. Kemudian tanggung jawab pelaku usaha, berarti harus ada surat penunjukan tim manajemen halal, kemudian harus dilakukan sosialisasi internal. Nah, tim penunjukan tim manajemen halal ini buktinya berupa apa? Berupa SK. SK di sini ada SK tim manajemen halal, kemudian juga lain-lainnya ya. Kemudian sosialisasi, buktinya apa? Yang pertama adalah adanya daftar hadir, materi sosialisasi, notulen, kemudian bukti sosialisasi kepada pihak luar atau vendor, apa aja? Ada email, ada WhatsApp, ada surat. Banyak Pak Aldo, banyak ini Bapak. Jadi jangan cuma, oh Pak, yang penting saya sudah selesai, jangan begitu. Kenapa kok proses saya bisa selesai cepat, Bapak Ibu? Karena apa yang akan ditanyakan oleh lembaga pemeriksa ataupun auditor halal, itu sudah saya siapkan dari depan, checklistnya. Mau tanya apa? Mau tanya SK? Silakan Pak, sudah ada di si halal. Ini bukti daftar hadir materi, silakan Pak, sudah ada di si halal. Ini bukti sosialisasi kepada vendor, bukti email, screenshot WA, surat, dan sebagainya sudah ada semua Pak. Wah, auditornya kan bingung juga tuh ya. Oh, ini kok luar biasa nih perusahaannya, semuanya udah disiapin. Nah, nangkep ya poin saya ya. Oke, upload aja di halal Bapak Ibu. Jadi jangan sampai itu, bahkan bila perlu sebelum auditor tanya kita sudah jawab, gitu kan ya. Kan keren kalau begitu ya Bapak Ibu ya. Bukan terus nggak bisa tidur gara-gara akan diaudit gitu ya. Ya. Oke, lanjut. Terus yang berikutnya pembinaan sumber daya manusia. Berarti kan pembinaan sumber daya manusia itu data yang harus disiapkan apa? Implementasinya apa? Nah, ini penyelia halal nggak boleh kelewat nih. Nih, apa aja Pak Aldo? Oke. Maka yang pertama adalah penunjukan penyelia halal. Berarti kan Bapak Ibu. Apa yang harus disiapkan? Ada 4. Yang pertama, sertifikat pelatihan. Nah, ini saya tambahin ya. Dan atau apa dan ya, atau sertifikat kompetensi. Banyak pengajuan yang tertolak gara-gara ini. Apa itu Pak Aldo bedanya? Untuk pelaku usaha skala kecil, dia cukup dengan pelatihan saja. Tetapi kalau pelaku usaha skala menengah besar, maka wajib melampirkan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi BNSP. Kemudian yang berikutnya ada surat penunjukan, ada kurikulum vitae, dan ada KTP. Kemudian yang berikutnya ada bukti dari pelatihan sumber daya manusia. Apa saja? Pertama, daftar hadir, berita acara ataupun notulen, foto-foto kegiatan, salinan materi pelatihan. Oke, sampai sini poinnya nangkep ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya ini adalah materi yang sudah disampaikan oleh sebelumnya, tetapi saya coba membuat resume yang mudah dipahami, Bapak.
Karena kalau kita sudah menyiapkan ini di depan, bisa jadi auditnya 1 jam sudah selesai. Karena udah lengkap semua. Ya. Jadi, oh dokumennya sudah lengkap. Hasil temuannya untuk kriteria 1, Pak Aldo, untuk kriteria 1 terpenuhi semua, nggak ada temuan. Oh, berarti kita close ya, tutup, gitu kan ya. Oke, kemudian kita masuk ke apa saja yang harus disiapkan ketika masuk ke kriteria kedua, yaitu bahan. Nah, ini penting nih Bapak Ibu, tolong diperhatikan ya. Ini penting. Meskipun sesi ini sudah disampaikan oleh siapa tadi pagi ya. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu harus tahu kategori bahan. Secara umum, bahan apa saja sih Pak Aldo yang harus diinput di dalam SJPH itu atau disediakan? Ada 3 kategori, yaitu bahan baku, cleaning agent atau sabun, yang ketiga kemasan. Nah, termasuk kalau misalkan itu adalah tadi kemarin jasa pendistribusian, Pak, kita kan berarti nggak ada bahan baku betul, tapi kan ada bahan penolong seperti sabun dan kemasan, ya. Oke, kemudian yang berikutnya, artinya dari awal kita sudah bisa menyediakan data-data ini semua. Dokumen pendukung bahan. Nah, dokumen pendukung bahan itu kan ada beberapa, mulai dari sertifikat halal, baik yang ada di dalam BPJP ataupun sertifikat halal luar negeri yang telah diregistrasi. Saya coba tambahin ya. Nah, kemudian ada COA, ada MSDS, ada halal statement, dan sebagainya. Ini sudah disiapin dari awal. Kemudian ada dokumen kelusuran lainnya. Apakah ini cukup? Belum. Apa itu? Nah, oh banyak ya. Banyak ya Bapak Ibu ya. Dokumen ketelusurannya banyak ya Pak. Tapi disiapin di depan. Apa sih bukti pembelian berupa invoice atau kwitansi? Kemudian ada PO ataupun surat jalan. Berarti kalau yang jasa pendistribusian, kan ada PO, ada surat jalan juga biasanya dimintain juga ya. Surat pernyataan konsistensi bahan, foto kemasan bahan, label kemasan, dokumen pencatatan bahan. Nah, ada yang kemasannya bentuknya drum, jerigen, bag, tangki. Nah, Bapak Ibu, pernah nggak sih Bapak Ibu tuh beli satu material tapi bentuknya curah? Belinya di supplier gitu. Tapi Pak, saya pelaku usaha yang bergerak di bidang industri sabun. Nah, saya belum belum tidak mendapatkan foto dari bahan tersebut karena saya belinya dalam bentuk plastik. Ya harus minta Bapak Ibu, nggak bisa enggak. Karena itu dokumen itu kan dia upload fotonya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan nggak ada fotonya itu nanti jadi pertanyaan juga. Nah, ini berarti masuk kriteria kedua. Sudah paham ya? Oh, ini kriteria kedua sudah terpenuhi, close. Oke. Terus ke kriteria ketiga. Nah, proses produk halal. Apa saja yang harus dilampirkan? Prosedur. Kalau nggak salah kan ada 17 SOP ya, dan instruksi kerja yang menyertainya. Kemudian ada checklist. Nah, ini juga harus dipersiapkan. Kemudian ada produk, mulai memastikan penulisan namanya ataupun SOP dan sebagainya. Kemudian ada kriteria evaluasi, berita acara audit internal ataupun daftar hadir yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ayu. Ya. Nah, dari penjelasan ini, ketika ini disiapkan dengan baik Bapak Ibu, maka proses sertifikat halal itu bisa selesai dalam 21 hari. Sepanjang Bapak Ibu bisa bekerja dengan efektif. Oke, sebelum itu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu silakan.
Ada Pak, mengenai tadi input bahan, itu kan ada yang kwitansi. Jadi kalau misalnya penginputan kwitansi itu kwitansi ketika belanja berapa lama itu Pak? Secara aturan umumnya Ibu, dari auditor biasanya kan pencatatan 3 bulan terakhir. Tetapi memang ada beberapa kondisi itu masih dibolehkan 1 bulan terakhir. Atau mungkin bahkan ada yang pembelian terakhir ya. Tetapi kalau pembeliannya baru 1 kali, biasanya Ibu harus melampirkan namanya surat pernyataan konsistensi bahan. Begitu Ibu. Dan ini nanti bisa dikomunikasikan dengan tim auditornya Ibu. Gitu. Tetapi kalau yang gizi halal, Ibu boleh misalkan, Pak, kami kan sudah menggunakan sistem digital, sehingga seluruh pencatatan pelaporan itu menggunakan database komputer. Kita tidak mencetak. Maka Bapak Ibu bisa menginput itu mungkin 1 bulan terakhir, tetapi ketika auditor ingin tanya 3 bulan terakhir, ya kita harus menyiapkan juga. Begitu Bapak Ibu. Ada yang lain? Izin Pak, mau tanya. Sebentar, tadi dengan Ibu siapa ya Bu? Biar saya catat nih keaktifannya, biar nilainya banyak. Ya silakan. Pak, ini mau tanya tadi terkait bahan baku kan Pak. Nah, Ya, kami kan obat-obatan tradisional itu bahan bakunya dia kebanyakan dari luar. Pernah sebelumnya ngikutin, maksudnya prosedur pendaftaran halal kan Pak. Kemarin udah buat juga untuk daftar bahan baku dan bahan pendukungnya gitu Pak. Nah, yang jadi masalah kemarin pas waktu di pendaftaran, berkasnya ditolak dikarenakan bahan bakunya itu belum ada sertifikat halalnya gitu, Pak. Karena bahan bakunya kan dari luar, Pak, dari RRC. Masuk dari sana supaya dari sana mengirimkan ke Indonesia, ke ada apa produsennya gitu, Pak. Nah, kami ngambilnya dari produsennya. Terus untuk nanyakan terkait permasalahan sertifikat dan yang lain-lainnya, produsennya bilang dari sananya nggak ada, Pak. Nah itu gimana, Pak? Sementara bahan baku yang kami gunakan itu dari sana tuh banyak. Kami udah telusuri juga untuk cari terkait dengan nama lainnya atau sejenisnya gitu, Pak. Itu kan sulit gitu, Pak. Bahkan dia pun juga nggak terdaftar di daftar eh, bahan halal gitu Pak. Itu gimana kalau untuk pendaftarannya nanti Pak? Buat 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 list daftarnya itu gimana gitu Pak? Soalnya pernah juga udah kami buat gitu Pak, dan itu ditolak gitu. oke. Sebelumnya Ibu produknya apa Ibu? Obat-obatan tradisional Pak, Obat-obatan jamu gitu, tradisional. berupa pil Kemudian, oke. Terus Ibu mengambil bahan itu dari supplier atau dari produsen langsung? dari produsen Pak, dari produsennya. Oke. Cuman produsennya ngasih tahu saya ngambil bahannya dari RRC atas nama Bapak ini. Hanya gitu aja, Pak. Untuk Oke. kelengkapannya itu mereka nggak kasih tahu gitu. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, di dalam mekanisme pemeriksaan sertifikat halal di Indonesia kan semuanya harus dilakukan ketelusuran. Yang pertama tentu memastikan bahwa seluruh bahan-bahan itu sesuai dengan standar halal, ya. Nah, kemudian yang kedua baru tidak terjadi kontaminasi. Nah, untuk bisa memastikan bahwa itu seluruh dengan standar halal, kan langkah pertama adalah harus ditelusur dari dokumen. Informasi dokumen itu yang nanti akan memastikan bahwa bahan itu halal, bukan dari barang non halal dan sebagainya. Nah, itu berarti dari dokumen.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah memang tidak ada cara lain, Ibu. Kalau memang dia mau tetap kita gunakan sebagai raw material, maka suka tidak suka, produsen itu harus menyediakan data itu, Ibu. Dokumen itu. Apakah itu dia memiliki sertifikat halal Indonesia ataupun sertifikat halal luar negeri yang sudah diregistrasi atau dokumen-dokumen pendukung lainnya antara lain COA, MSDS dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan ada produsen yang kok sampai dia tidak menyediakan dokumen itu rasanya juga artinya berarti agak diragukan gitu. Sampai sini paham ya Bu Putri ya? Artinya Ibu harus menjelaskan di email, di surat Bapak Ibu, apa namanya, dalam rangka untuk sertifikasi kewajiban ini kami harus menyediakan dokumen pendukung bahan. Nah, saya pikir dengan penjelasan yang cukup, harusnya produsen mau, Bu. Memang ada beberapa supplier itu yang memang agak sedikit ketakutan. Misalkan Ibu menghubungi langsung produsen. Itu pun kita bisa menjelaskan Ibu. Kira-kira kepada dia, Pak, Bapak, Ibu, nggak usah khawatir. Kami ini hanya untuk memenuhi persyaratan. Artinya kan kadang-kadang supplier itu tidak berkenan karena takutnya Ibu potong jalur gitu ya. Nah, ini dijelaskan. Yang kedua, ada beberapa produsen yang mungkin berasal dari China, tapi dia mungkin bisa jadi UMKM yang mungkin masih kesulitan dokumen apa yang dimaksud. Nah, mungkin ini juga bisa dijelaskan. Ibu, dokumen itu adalah COE, MSDS, surat halal statement dan sebagainya. Ini juga perlu dijelaskan sehingga produsen itu memahami, oh persyaratan-persyaratan itu. Ada banyak satu kejadian di mana produsen itu karena nggak tahu Bu, dokumen apa yang dimaksud, sehingga dia tidak mengirimkan. Begitu Bu Putri. Poinnya nangkep ya Bu Putri ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, Kemudian, makasih, Pak. baik, ada yang lain silakan. Silakan Pak Muhammad Arif. Iya Pak, tadi kan Bapak bilang Bapak pernah mengerjakan 1.500 menu ya Pak ya. Ya, Sedangkan 1.500 menu kan halamannya pasti tebal banget itu Pak. ya, Yang saya tanyakan di sini kan ada dibilang sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk satu jenis produk. Ya, ya. berarti itu 1.500 menu itu 1.500 sertifikat. Atau gimana? Tidak. Oke. Tidak. Ini Karena kan kemarin pertanyaannya, saya cek Pak ya, saya cek misalnya ada di SPPG mana menunya ayam apa ayam manis apa gitu loh itu berdasar satu menu gitu Pak yang terdaftar di halalnya itu. Jadi gimana Pak maksud Pak? oke. Mohon penjelasannya Pak. Jadi Makasih. di dalam sertifikat halal yang diterbitkan melalui si halal itu, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu harus tahu. Salah satunya adalah bahwa sertifikat halal yang diterbitkan itu hanya untuk berlaku satu jenis produk pengajuan. Maksudnya apa? Tadi kan kita sudah dari awal sudah diulang berkali-kali bahwa setiap pengajuan sertifikat halal itu kan harus ada pilihan nanti jenis pengajuan. Maka pilihannya kan berarti ada berapa Bapak Ibu? Ada 15 ya. Makanan, minuman sampai dengan jasa penyajian. Nah, kemudian kalau makanan itu kan ada kategori. Ada mulai dari ya di KMA 944 Bapak. Misalkan kalau di makanan kan bisa jadi antara bahan penolong pangan dengan rempah-rempah itu berbeda kategori. Kalau misalkan di barang gunaan itu mulai dari PKRT, apa alat tulis kantor. Nah, yang dimaksud di sini adalah sertifikat ini di dalam satu pengajuan. Artinya kalau PKRT itu akan berbeda sertifikat halalnya ketika dengan alat tulis kantor. Jadi ketika misalkan satu pabrik memproduksi yang satu adalah barang gunaan PKRT, yang satu alat tulis kantor, maka nanti akan dua sertifikat. Bagaimana dengan SPPG?
SPPG masuk kategori apa, Pak Arif? Kalau Makanan tanya minum, Pak. makanan. Ya. Terus kategori produknya apa? Eh, apa ya? Makanan, minuman dengan pengolahan. Dan Olahan. pengolahan. Distribusi ya? Kita Enggak, kan enggak, itu bukan juga. di pendistribusian, Oleh makanan, minuman dengan pengolahan. Maka pengolahan. nanti sertifikat halalnya kan berarti kategorinya adalah makanan, minuman dengan pengolahan. Nanti produknya aneka menu makanan. Dalam satu sertifikat, Pak Arif. Oh, baik, baik, baik. Ketika ada tadi misalkan Pak Eko Kredianto, tadi kalau nggak salah produknya apa Pak? Gas. Liquid CO2 Pak. Nah, gas sama nih saya. Maka nanti itu pengajuannya misalkan bahan kimia. Itu nanti produknya apa saja. Begitu Pak Arif. Sampai sini nangkep ya. Nah, kalau Ya, dasar-dasar ini kita tidak paham, nanti pada saat proses di si halalnya agak sedikit terkendala. Silakan Bu Gita. Halo, Masih. Bapak. Ya, Ya, silakan. mungkin sebelumnya saya pakai HP soalnya mati lampu dari jam 9 tadi laptop Ya, saya baik mati. Ibu. Nah, ini Pak, saya mau nanya, kan saya jasa distribusi, dan jasa distribusi saya ini bisa dibilang nggak yang gede-gede banget, jadi cuma satu gudang dan 3 armada truk, 1 armada motor. Nah, kalau dari yang saya simak sebelum-sebelum ini berarti yang saya daftarkan kan cuma nggak ada bahan baku atau bahan penolong juga nggak ada, hanya ada kemasan. Kemasan itu pun kami cuma ada satu yang kami kemas ulang itu bentukannya pakai aluminium foil yang 1 kiloan gitu Pak. Kami press sama cleaning agent. Cleaning agent pun kami nggak banyak-banyak banget, cuma beberapa merek buat bersihin mobil, motor, dan mungkin juga yang buat ngepel. Itu cuma itu aja nggak apa-apa kah, Pak? Itu saya yang bingung. Ya. Terima kasih. Ya, Ibu, kalau tadi pertanyaannya apakah itu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, sepanjang itu yang digunakan, itu ya, artinya itu. Artinya eh, bahan 3 bahan yang ada di KPK tadi itu memang sudah dijelaskan itu tadi, nggak ada masalah. Bukan berarti terus jumlah sedikitnya bahan ya. Kalau memang kita menggunakan bahan itu aja. Nah, terus tadi kan Ibu menyampaikan bahwa ada pendistribusian, ada gudangnya, Pak, dan sebagainya. Maka kan mungkin ada juga, ini mungkin tadi Ibu nggak tanya, tetapi saya anggap aja ada yang tanya. Aduh, saya itu kan punya gudang, tapi saya bisnis saya distribusi. Apakah saya harus ngurus jasa penyimpanan juga? Nangkep ya poinnya ya. Jadi kalau memang bisnisnya, core bisnisnya adalah jasa pendistribusian, cukup dengan jasa pendistribusian saja. Karena gudang yang Ibu gunakan kan itu hanya bagian dari ruang lingkup proses, transit barangnya, kan begitu. Artinya Ibu nggak menjual layanan penyimpanan. Paham maksud saya? Kecuali Ibu menjual jasa penyimpanan, warehousing. Itu baru nanti pengajuannya 2 kategori, ada jasa pendistribusian dan ada jasa penyimpanan. Nangkep ya, Bu? Bentar, Bapak. Kan saya kan distribusi, terus saya menjual jasa penyimpanan itu yang saya bingung maksudnya gimana. Oke. Soalnya kan ibarat saya beli ibarat tepung terigu 1 ton. Sementara sebelum itu kita salurkan ke customer kami, itu kan ya sementara di gudang gitu. Tinggal menunggu waktu diaturkan penyaluran ke customer. Itu kalau dengan begitu apakah saya wajib penyimpanan apa enggak? Kan kami nggak menjual jasa penyimpanan, Pak. Begitu. Jadi itu cuma untuk tempat transit beberapa hari lah, seminggu lah gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Jadi yang dimaksud dengan Pak Ibu Bapak maksudnya kan ketika kita menjalankan proses bisnis, kita layanan kita kepada konsumen itu kan jasa pengangkutan. Yang dibutuhkan kan itu kan Ibu. Ibu diminta itu.
Tetapi ada juga perusahaan yang dia bergerak di bidang jasa penyimpanan, warehousing. Jadi orang mau nitip barang ke gudangnya itu. Ada banyak. Ada penitipan gula, makanan, dan sebagainya. Tetapi kalau gudangnya ibu kan hanya untuk gudang transit saja kan. Tidak untuk orang lain dia sengaja menyimpan dalam jumlah banyak itu, tidak. Maka sebetulnya ibu masuknya cuma distribusi aja. Tidak sama sampai dengan penyimpanan. Begitu ibu. Tetapi tidak apa-apa nanti misalkan ibu ada kebingungan yang itu, nanti bisa WA ke hotline ya. Tag saya aja nggak apa-apa. Tadi apa Pak itu udah konsultasi sama Pak Aldo. Oke, baik. Terima Ya, kasih ya, Pak. Ya. silakan Bu Hindun. Ini saya catat ya, biar nilainya itu tambah banyak gitu ya. Semuanya harus lulus ini. Saya nilai, silakan Bu Hindun. Bu, suaranya belum ada. Ini sepertinya Ibu belum minum kopi atau teh. Ini bentar, ini saya yang nggak mendengar atau memang suaranya Bu Hindun nggak ada nih teman-teman? Nggak ada suaranya, Pak, emang. Oh, Bu Hindun, minum dulu tehnya. Ini kayaknya nggak ada suaranya nih. Wah, nggak ada suaranya. Bu, Ada suaranya. boleh di chat saja nggak apa-apa. Coba Ibu chat saja kali ya. Ada yang mau dapat nilai keaktifan nggak, Bapak Ibu? Mau nanya nih, Pak. Kalau ini apa? Tanya aja di chat ya, biar saya tambah nilai keaktifan. Tapi kalau cuma chatnya Pak izin ke toilet, jangan lah ya. Pak izin aja, Pak. Ya, silakan. Pak, ini kan saya kerja di perusahaan manufaktur di China. Pabrik kita di Cina. Kemudian kita ini memang OEM, Pak. Buka OEM untuk kosmetik dan lain sebagainya. Nah, saya ini ditunjuk sama saya punya perusahaan di Cina untuk memang bantu dari sisi halal untuk klien kita yang memang mau ekspor bisnis ke Indonesia. Nah, ini kan kita kan ada beberapa nih. Perusahaannya juga berbeda-beda ya. Nah, pertanyaan saya, Pak, itu kalau misalnya OEM itu gimana, Pak? Karena kan fasilitasnya sama, sementara nggak semua produk kita ini bahan-bahannya halal gitu. Itu gimana ya, Pak? Sebentar. Bapak, siapa yang akan mengajukan sertifikat halal nih? Kliennya, Pak, yang expand ke Indo. Berarti pabriknya ada di China. Betul, Pak. Oke. Pabrik ada di China, terus nanti akan mendaftarkan sertifikat halalnya di Indonesia. Ya, untuk klien A. Nah, katakanlah klien A. Produknya apa tadi? Kosmetik, Pak. Kosmetik. Oke. Berarti nanti pengajuannya, persyaratannya kan yang pertama harus tetap ada kantor perwakilan ataupun importir, satu itu. Nah, yang kedua berarti bisnis license dari pabrik itu. Nah, terus tadi kendalanya adalah produknya kan kosmetik. Terus bahan-bahannya bagaimana Pak Andi? Iya, bahan-bahannya misal, klien A kita bahan-bahannya bisa ditelusuri kan. Nah, sementara kita ada klien-klien lain nih yang memang mungkin saja dia jualnya nggak di Indonesia, yang mana nggak semua bahannya itu halal. Sementara fasilitas yang kita gunakan, lokasi pabriknya itu sama, itu gimana Pak kalau kayak gitu? Kalau kan yang jelas Bapak Ibu kan kalau di dalam aturan SJPH ada clear ya, seluruh bahan itu harus bisa tertelusur. Yang kedua, harus ada pemisahan yang jelas atas fasilitas antara proses yang halal sama yang non halal. Nah, tadi ada klausula Pak, produksinya pabriknya sama. Ini kalau ada ini jadi temuan Pak Andi. Nah, maksudnya kan tadi ada yang bisa halal, ada yang tidak bisa halal. Maksudnya berarti bahannya disediakan oleh pabrik itu. Ya betul Pak, tapi biasanya kita punya klien ini dia akan semacam request, misalnya dia ada pengen pakai bahan apa gitu.
Ya berarti seluruh bahan itu harus tertelusur, Pak. Harus ada dokumen pendukung yang memenuhi. Begitu, Pak Andi. Jadi kalau misalkan sampai ada satu kondisi di mana ada satu bahan yang dia itu tidak tertelusur, maka itu akan jadi temuan, Pak Andi. Oke, baik Pak. Izin lagi Pak. Oke, Ya, anggap saja klien kita yang ingin mengajukan sertifikasi halal ini, PTA ini, secara bahan-bahannya bisa tertelusur. Nah, sementara kan fasilitasnya yang tadi saya sampaikan di pabrik yang sama ya. Nah, apakah cukup atau bisa sebagai solusi kita berikan semacam segregasi antara proses produk halal dengan proses yang bukan produk halal? Apakah itu cukup? oke. Pertama tentu harus dilihat dulu batasannya seperti apa. Pada prinsipnya adalah tidak adanya kontaminasi antara fasilitas pabrik yang berarti kan itu di Cina satu kawasan ya. Iya, betul. Nah, tidak adanya kontaminasi antara satu line produksi yang tadi halal sama yang non halal. Itu aja sih. Cuma memang saya dalam bahasa klausulanya kan begitu. Cuma saya biasanya harus melihat dulu video ataupun foto atas kondisi itu sehingga saya bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Begitu Pak Andi. Tapi itu harus terpisah Pak Andi. Nah, Oke, oke. biasanya saya akan meminta, jadi misalkan itu pabriknya ada di China ataupun beberapa mungkin di Eropa, itu saya juga pernah menangani seperti itu. Saya akan melihat dulu kondisi videonya atau kondisi sekitarnya dan sebagainya ya. Itu sih Pak Andi. Nanti Oke. coba di ini dulu Pak Andi, karena tadi kan bahasanya segregasi atau pertulisan itu kita juga harus melihat dulu di lapangan ya. Kita nggak boleh ini ada dipisah. Sebagai contoh, kami pernah melakukan satu pendampingan kepada satu perusahaan barang gunaan ya. Tapi ini apa dulu ada bekas dari produksi sebelumnya. Itu harus jelas sekali, Pak. Tidak ada kontaminasi terhadap line produksi yang ada di yang baru. Mungkin itu sih. Pak Fabian, monggo Pak Fabian. Iya, izin Pak, tanya. Kalau misalkan perusahaan kami eh, beli gula gitu Pak ya, gula curah kemudian di repack untuk dijual sendiri, itu maksudnya jasa pengemasan atau produk Pak ya? Eh itu bukan jasa pengemasan ya, Pak. Kalau jasa pengemasan itu kan seperti kayak apa ya? Mungkin Tetra Pak gitu, Pak. Jadi jasa. Tapi kalau Bapak memberikan curah, curah apa memberi curah terus di packing. Nah, yang pertama tentu dari sisi itu ya tidak ada itu masuk kategori apa ya? Karena sebetulnya produk itu kan masih melekat sebagai produsen, gitu Pak Fabian. Ya. Iya, Nah, terus untuk bisa mengemas dengan kemasan baru itu kan juga harus ada license dari si pabriknya, melekatnya di situ. Karena itu sudah di luar kalau memang Bapak atas izin pabriknya tentu itu eh, perlakuannya harus atas persetujuan dari produsennya. Tetapi kalau Bapak sepanjang hanya apa namanya package mengemas ulang itu apa namanya udah lepas tanggung jawab dari kewajiban sertifikat halalnya produsen. Nah, tetapi di dalam hal ini terus pengajuan produknya atas nama siapa kan begitu ya Pak Fabian maksud saya ya. iya Pak. Nah, tentu ini kan bahasanya bisa jadi apa ya? eh, bukan maklon juga bukan, tetapi kalau pengemasan ulang itu ya apa yang mengajukan harus atas nama dua pihak ya, atas nama Pak Fabian sama si pemilik produknya itu Pak. Karena Pak Fabian ini kan sebetulnya bukan dari rangkaian proses ya, hanya gula 50 kilo kemudian dipisahkan menjadi 1 kiloan ya gitu. Gitu ya Pak Iya, ya. betul Pak. Nah, ini Iya, bisa dilakukan Pak, bisa dilakukan. Artinya ini menjadi satu proses pengolahan Pak, bukan jasa pengemasan. Karena kan di situ ada pemisahan. Nah, contohnya misalkan
ada beberapa pelaku usaha yang bergerak di minyak goreng, Pak. Kan kurang lebih sama ya konsepnya ya. Jadi dia ada proses filtering, kemudian apa dan sebagainya, maka itu eh, produknya sama seperti asal dari pengajuannya sama seperti asal dari minyak goreng itu. Jadi Bapak sebagai salah satu badan usaha yang memang membuat produk gula gitu. Itu tapi bukan pengemasan karena kalau pengemasan itu jenisnya akan berbeda. Ya, tadi masaknya produk Pak ya? Iya, produk. Ya, baik Pak. Iya, Terima kasih Pak. iya. Silakan Pak Risalman. Mohon maaf. Ya, ini tadi menarik ya. Apa tadi pernah ngurus untuk sampai menu ribuan, Pak ya. Nah, kasus juga kemarin sempat teman yang penyelia yang dihubungi oleh PU, kemudian minta dihitungkan untuk menunya di rumah makan ya di kafe gitu ya. Nah, menurut PU itu sampai 200-an menu, Pak. Nah, dia kayaknya ini pengusaha mundur setelah hitung-hitungan dengan LPH ya, agak-agak mengurangi menunya. Nah, yang saya mau tanya, Pak, eh, tadi itu ya, apakah kemudian bahasanya kan satu HOK, Pak ya, apa istilahnya itu? Kalau Ya, misalnya antara daging rendang dengan gulai itu kan berbeda, Pak ya, dalam hitungan menu ya. Ya, walaupun sama-sama daging ya. daging rendang dengan apa? Gulai. Ya, Oke. itu hitungannya beda menu atau gimana, Pak? Ya lagi ya kalau secara penamaan dan sebagainya itu berbeda ya pasti beda menu, Pak. Ya, itulah artinya hitungannya satu menu, Pak ya. Iya, betul. Satu menu, satu menu. Ya, ya. Kemudian kalau misalnya beda KBLI, Pak. Ya, kasus kemarin ya contoh tadi kasus itu dia jual makanan yang ya siap saji begitu. Kemudian ada juga jual menu kafe-kafenya ya, bahan-bahan kopi, minuman berbahan kopi, kemudian ada juga kue-kue keringnya. Itu kan kalau nggak salah beda beda di KBLI-nya Pak ya. Bagaimana penjelasannya itu? Sebentar, maksudnya Bapak itu dia usahanya apa, Pak? Sebetulnya Ya usahanya itu kayak rumah rumah makan. makan tapi agak-agak banyak menunya gitu Pak. Ada menu untuk makan beratnya, ada ringannya, ada kopi-kopinya gitu. Oke. Kalau itu kan berarti nanti ya masukkan apa namanya masuknya kan ke makanan minuman dengan pengolahan ya, Pak. Kemudian itu produk-produk yang disajikan di dalam tempat usahanya itu. Nah, tetapi kalau ketika dia itu ternyata membuat satu menu produk yang berbeda, misalkan ternyata kemasannya itu didistribusikannya berupa bakery ataupun apa itu harus dengan kondisi yang berbeda, begitu, Pak. Hmm. Tintanya Pak, Ya, silakan, silakan. Pak, eh, jasa distribusi, jasa itu yang enggan melakukan sertifikat halal, apakah bakal kena sanksi Pak? Banyak teman yang nanya Pak, Gimana Pak Trisno? jasa distribusi yang enggan melakukan sertifikat halal atau sertifikat halal itu bakal kena sanksi atau gimana ya Pak? Oh ya, kalau kan sudah ada apa informasinya juga Pak. Sanksinya itu ada teguran, kemudian denda, kemudian sampai dengan pencabutan izin edar ya. Begitu Pak, ya, informasi yang nanti di. Ya soalnya Eh, ini salinannya nanti coba saya carikan ya Pak. Nanti Bapak boleh apa saya colek lagi ya, barangkali saya lupa. Apa WA saya boleh lah. Biar nanti Bapak bisa baca apa saja sih konsekuensinya. oke, makasih Pak. Ya, sebentar Bapak Ibu. Saya izin minta waktu sebentar ke belakang.
Baik, Ibu. Pak Rizalman, tadi jawaban saya sudah mewakili nggak Pak Rizalman? Ya masih agak ini, Pak. Mohon dijelaskan lebih Saya lanjut. cuma tadi kurang nangkep, berarti itu kan rumah makan. Ya, ya semacam kafe sih, Pak. Ya, Karena kalau lihat kafe menunya berarti itu ada minuman kopi, ada yang kue-kue apa gitu ya. iya, makanan minuman dengan pengolahan itu Pak maksudnya. Satu Produknya KBRI kafe, berarti ya. ya. KBLI-nya kan bisa kafe, bisa rumah makan, bisa apa ya, atas aktivitas itu. Baik, baik. Ya. Pak Tukiman, ada yang mau ditanyakan? Atau Bu Putri dulu boleh. Ini sebelum saya lanjut lagi, karena kita nanti 11.30 akan praktek ya. Pak, yang terkait dokumen pendukung untuk bahan baku tadi, Pak, kalau dia dokumen spesifikasi bahan yang ditandatangani dari supplier atau pernyataan dari supplier, itu apa bisa dijadikan dokumen pendukungnya, Pak, untuk bahan baku? Tidak Selain bisa dari, itu. Tidak oh bisa. nggak bisa. Harus dari produsen. Oke. Oh, itu berarti dari produsennya ya, Pak? Iya, Ya, kasih, Pak. baik. Baik Bapak Ibu, kita nanti akan praktek si halal ya. Jadi kita akan mulai dulu. Ada beberapa tips dan kesalahan paling sering ya. Saya akan coba rangkum saja. Jadi 7 kesalahan paling sering ketika di si halal. Yang pertama tentu Bapak Ibu tidak menyimpan nomor WA dan email aktif dengan baik pada saat pendaftaran si halal. Banyak pelaku usaha yang melakukan kesalahan, nomor WA-nya nggak aktif, emailnya nggak aktif, sehingga ketika salah password dan sebagainya akan bermasalah. Kemudian tidak memiliki NIB berbasis resiko. Ya, ada NIB tapi NIB lama. Sekarang NIB-nya sudah berbasis risiko. NIB-nya tidak memiliki kesesuaian bidang usaha, jadi KBLI-nya tidak sesuai. Nah, kemudian yang berikutnya ada kesalahan input pada data pelaku usaha, ada penamaan nama pelaku usaha, alamat, pabrik, dan sebagainya. Kemudian kesalahan yang keenam, Bapak Ibu tidak memonitor, lupa bayar invoice, tidak memperbaiki apa catatan dari BPJPH dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa checklist dokumen, sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Nah, sebelum itu, maka Bapak Ibu ketika akan mengisi sialan, memastikan bahwa internetnya lancar. Apa hubungannya Pak Aldo? Banyak. Kalau dalam proses sialal ini, Bapak Ibu udah input banyak, sialalnya bermasalah, tidak tersimpan, waduh. Jadi sebelum itu, pastikan internetnya lancar. Kemudian yang berikutnya ada nomor WA, email, dokumen-dokumen, KTP, tanda tangan, sudah disiapkan dari awal, ya, agar kita tercapai. Kemudian termasuk dokumen, mulai dari dokumen kelengkapan, ada formulir, ada dokumen manual EJPH, termasuk adalah daftar prosedur. Ya, itu disiapkan. Nah, kita akan mulai praktek. Nah, Bapak Ibu nanti silakan kalau ada masih bingung yang lain-lain, silakan boleh bisa WA ke layanan di ProHalal Halal Institute ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan mulai dulu. Kita akan mulai dulu dengan bagi yang nanti Bapak Ibu belum punya akun, maka nanti Bapak Ibu akan membuat akun dahulu. Ya, dengan cara Bapak Ibu nanti daftar di sini ya. Jadi nanti silakan apa namanya, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran daftar di sini. Kemudian saya anggap Bapak Ibu nanti sudah masuk, saya akan coba praktekkan sekilas ya sebelum. Jadi nanti Bapak Ibu akan boleh ikutin panduan saya. Saya akan share screen ya. Sambil mengikuti saya boleh, tapi kalaupun nanti sambil jalan tidak apa-apa. Yang jelas Bapak Ibu harus yang pertama masuk ke websitenya BPJPH yang betul ya.
Oke, jadi masuknya adalah yang si halal ya, Bapak Ibu. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, saya tidak akan terlalu menjelaskan detail pendaftaran akun si halalnya karena Sudah, Pak. ya saya pikir mudah ya Bapak Ibu. Kalau misalkan yang belum punya akun bisa melakukan pendaftaran di sini. Dan nanti Bapak Ibu akan buat akun dulu, kemudian nanti akan mendapatkan nomor OTP, kemudian nanti Bapak Ibu akan memasukkan NIB, gitu ya. Kalau yang luar negeri, maka Bapak Ibu akan diminta memasukkan business license. Saya pikir itu nggak sulit. Ya. Kemudian nanti setelah berhasil, maka Bapak Ibu selanjutnya akan menginput data ya. Nah, kemudian saya akan coba masuk ya, akun, saya punya satu akun untuk pelatihan saja sini. Tapi ini adalah akun yang saya bikin khusus untuk praktek aja. Nah, Bapak Ibu, kelihatan enggak nih Bapak Ibu? Kelihatan enggak? Kelihatan. Jadi BPJPA ada satu di apa namanya bagian awal itu dia ada pop up dan pop up-nya ada ngeri-ngeri sedap nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah terhitung 2 Februari, berarti kurang berapa lama lagi nih Bapak Ibu? Sekitar 2 minggu lagi ya. Setiap pengajuan LHLN akan diberikan waktu 5 hari kerja setelah dikembalikan. Kalau tidak segera diperbaiki, maka otomatis akan dihapus. Nah, kemudian SLE untuk pelaku usaha terhitung 5 Januari, pelaku usaha diberikan waktu 2 hari kerja untuk memperbaiki catatan verifikasi. Kalau ternyata tidak diperbaiki, maka nanti akan dikembalikan, akan dibatalkan. Kemudian pembayaran invoice akan diberikan waktu 5 hari. Ini juga nanti kalau nggak dibayar akan hangus. Nah, ini penting ya Bapak Ibu, jangan sampai udah nginput ribuan gara-gara lupa bayar maka hangus. Nah, ini hanya pop up. Nah, Bapak Ibu sekilas apa namanya ini sekilas ada tampilan-tampilan ya. Saya pikir apa namanya Bapak Ibu harus belajar. Jadi ini tampilan dashboard, tampilan beranda. Nah, kita akan coba mengenal beberapa fiturnya dulu. Jadi di dalam si halal itu ada fitur pertama ada menu pelaku usaha, ada menu tagihan, ada status permohonan, ada pengajuan self declare, ada pengajuan self declare yang berbayar, ada yang gratis, ada pengajuan reguler. Kemudian ada menu kalkulator, ada invoice, ada submission untuk yang luar negeri. Nah, tetapi untuk proses ini ada 2 menu utama, yaitu pelaku usaha dan menu pengajuan reguler. Hanya ada 2 saja. Oke ya. Kita untuk dashboard, saya pikir Bapak Ibu sudah bisa lihat ini ya, sedikit tampilan. Sekarang kita masuk ke data pelaku usaha. Jadi ini data ini berisi informasi apa saja Bapak Ibu. Yang pertama adalah profil dari pelaku usaha. Berarti kan mulai dari kelembagaan, alamat, dan sebagainya. Terus data penanggung jawab diinput, nama, nomor telepon. Kemudian ada aspek legal, ada lokasi pabrik, ada lokasi outlet, ada data penyedia halal. Caranya bagaimana? Bapak tinggal kalau akan menambahkan tinggal update gitu ya, update di sini aja. Ubah. Kalau untuk update data OSS, sekiranya di OSS ada perubahan, Bapak Ibu bisa update data. Untuk data pelaku usaha ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian ya. Data pabrik, misalkan kita akan menginput menambah data penanggung jawab. Mau kemudian menambahkan data pabrik. Nah, di data pabrik ini kalau lokasinya ada di dalam negeri, kalau di luar negeri maka luar negeri. Nama pabrik, kemudian sama, saya pikir nggak ada masalah. Kemudian untuk status pabrik, kalau itu milik sendiri silakan. Kalau maklon tulis maklon. Kalau
ternyata sewa ataupun apa, pilih lainnya. Mudah ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kok kayaknya Bapak mau nanya, tegang. Ya, saya kan jasa distribusi, jadi nggak mungkin pabrik kan Pak ya. Jadi saya full. masukinnya ke Data bagian outlet. full, Ibu. Hah? Full. Pool? Ya, pakainya kan berarti Ibu kan ada poolnya kan, pool transitnya. Full translate? Kan Ibu Itu kan jasa distribusi. ya, Ibu kan pasti ada satu lokasi untuk transit kendaraan truknya ada di mana. iya. Ha. Nah, itu diinput Bu. Gitu. Di outlet atau Bukan, mana? di pabrik. Di Oh, di pabrik. pabrik Ya. tetap. Pabrik, terus statusnya nanti gimana Pak, status pabrik? Status pabriknya berarti kalau itu milik sendiri ya milik sendiri. Kalau itu Oh, sewa ataupun itu tulisannya lainnya. oke. Jadi nanti nggak perlu saya kasih keterangan kalau ini sebenarnya bukan pabrik, tapi kayak tempat buat transit gitu nggak perlu ya? Cuma tinggal isi aja gitu Pak. Ya, ya boleh. Oke, sip. Pak izin Pak, dia ini langsung connect ke OSS ya Pak? Ya betul Ibu. Datanya Oh apa? iya. Ya karena di sialalnya nggak bisa diubah gitu. Berarti dia langsung, berarti kita tinggal update di OSS-nya aja ya Pak? Ya betul betul. Oke, sampai sini. Kalau yang luar negeri bagaimana? Kalau luar negeri ya tinggal ditambahkan aja. Tidak ada masalah ya. Kemudian data penyelia halal. Nah, data penyelia halal saya pikir nggak sulit ya. Tinggal nomor KTP, nomor kontak, nama, agama, dan sebagainya. Bapak penanggung jawab sama penyelia halal boleh sama nggak Pak? Tidak. Saran saya tidak. Oh, nggak boleh. Karena secara ini sebetulnya berbeda tugas itu. Gitu ya Pak ya. Ya meskipun kalau Ibu bicara formalitas, apakah bisa apa enggak ya bisa gitu. Tapi saya sarankan jangan. Kecuali Ibu usahanya warung bakso, yang jualan suaminya Ibu bantuin di rumah. Misalkan Oh, begitu. Ya gimana lagi itu. oh, Nangkep maksud oh saya iya. ya. Iya, soalnya saya kebetulan juga sekalian admin bagian dokumen, jadi sekalian gitu katanya. Ya penanggung jawab mungkin siapalah gitu Bu. Jadi jangan dirangkap oleh penyedia halal juga. Oke, siap Bapak. Oke ya, untuk pelaku usaha apa ya Bapak Ibu ya? Cukup ya? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Cukup. Kemudian yang berikutnya, saya pikir kalau invoice tagihan, saya pikir kan ini muncul setelah kita sudah melakukan ya. Tampilannya Bapak Ibu bisa, ini ya nggak sulit lah. Kemudian kalau pengen tahu status permohonan kita sampai di mana, cek. Nah sekarang kita masuk ke pengajuan. Ini karena akun untuk pelatihan jadi banyak sekali ya Bapak Ibu. Ini nanti saya akan hapus satu-satu. Jadi kalau pengajuan, maka yang pertama adalah ajukan layanan. Nah ini kan karena saya akun luar negeri. Jadi kalau yang dalam negeri nanti ada pilihan KBLI-nya apa. Nah terus kalau ini pengajuan baru, maka klik baru. Tapi nanti ada pilihan KBLI-nya ya Bapak Ibu ya. Nah kurang lebih tampilannya seperti ini, maka selanjutnya nanti ubah pengajuan. Nah Bapak Ibu, ada 7 kolom. Kolom data pengajuan, ada kolom komitmen dan tanggung jawab, ada kolom bahan, ada kolom proses, ada kolom produk, ada pemantauan evaluasi, dan dokumen. Persis yang saya sampaikan sebelumnya ya. Oke, maka yang pertama kita akan masuk ke data pengajuan. Data pengajuan, jadi pengajuan ini nanti Bapak Ibu silakan lengkapi datanya. Terus kalau di awal penanggung jawab sudah diisi, maka akan sudah muncul.
pabrik juga akan sudah muncul, outlet juga, penyedia halal juga. Kalau dari awal sudah dilengkapi. Tapi kalau dari awal tidak dilengkapi, ya berarti harus dilengkapi dulu. Terus kemudian, ya silakan Pak Rizal. Iya, Pak. Di si halal saya agak lupa-lupa status apa, Pak ya. Kok di dashboardnya itu enggak sama ya? Boleh diulang Di lagi Pak? Ya, di menu dashboardnya itu enggak sama yang seperti Bapak ini. Ya, saya cuma ada profile, terus daftar fasilitas dan entry fasilitas. Itu Oh, gimana, Pak? Bapak itu akun self declare ya? Ya, kemarin Oh, akun P3H. bukan. Ya, kita Jadi ini jadi kan bikin lagi, Pak akun ya? pelaku usaha ya, Bapak. Ini akun pelaku usaha. Jadi ini Mm-mm. adalah akun dari perusahaan ataupun perorangan yang akan mengajukan sertifikat halal. Kalau Bapak akun fasilitator ya, itu berbeda. Berarti kalau penyelia berarti masuk situ coba. Penyelia kan, Kalau ini kan bukan akun penyelia. Penyelia itu tidak punya akun, Pak. Ini adalah akun dari perusahaan. jadi kalau ini statusnya saya bikin lagi akun, Pak ya? Atau cukup satu? Ya, bukan begitu. Maksudnya kalau Bapak nanti akan mengajukan produk atas nama Ya, perusahaan ataupun atas nama ya, perusahaan perorangan, itu PU berarti ya. Bapak membikin. Tetapi kalau Bapak belum punya produk ataupun belum punya NIP, berarti Bapak tidak perlu membikin. Gitu. Kalau Nah, misalnya saya mau membantu PU gitu, Pak. Berarti berarti meminta PU untuk membuat akun. Begitu. ya. Iya, itu bisa. Silakan Bapak. Jadi nanti ini yang pertama adalah dilengkapi data pengajuan. Kemudian ada komitmen dan tanggung jawab. Ini bentuknya adalah eh, checklist ya. Saya pikir nggak terlalu susah juga. Jadi ini ada beberapa pilihan. Saya pikir sudah oke. Kemudian tinggal diklik-klik aja. Nah terus yang berikutnya ada bahan. Ya. Oh maaf ini kita mulai dari komitmen dan tanggung jawab. Jadi kita tambahkan tim manajemen halalnya secara manual ya. Dari data dokumen yang sudah dibuat, diinput satu-satu di sini. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak yang di bagian situ itu yang termasuk direktur, terus mungkin bagian gudang, bagian kepala supir itu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, siap. Aldo mau tanya Pak, Ya, kalau untuk MBG itu Pak, SPPG itu masuk ke reguler atau self declare? kalau SPPG masuknya reguler, Pak. Nggak boleh Berarti self declare. Ya. berarti KBLI yang tepat itu Dia masuk kategori untuk produk-produknya catering, Pak. Penyediaan jasa biasa buka. pada periode Ya, tertentu betul, betul. karena ada kontrak Pak ya. Ya. Kalau Kemudian kasus saya setelah di komitmen dan tanggung jawab sudah diinput, kita input bahan. Nah, saya pikir ini Bapak Ibu mudah ya, nggak sulit ya. Pertama adalah daftar bahan dan kemasan diinput di sini. Sama persis seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi diinput satu persatu. Nah, kalau nginputnya 1.500, banyak apa sedikit Bapak Ibu? banyak Banyak. sedikit Pak kalau yang input Ini rame-rame. Ini saya mau telepon Bu Efrisa untuk bantuin input nih kayaknya semalam selesai apa enggak. Ini kayaknya Pak Fabian juga senyum-senyum nih Pak. Kalau produknya 1.000 kayak apa itu. Apalagi kalau outletnya Bapak, lokasi outletnya Bapak misalkan. Ada berapa? Misalkan 50 outlet. Waduh inputnya. Jadi kalau misalkan Pak Fabian punya restoran Pak. Satu restoran menunya nggak usah banyak-banyak. 200. Tapi Bapak punya cabang 500.
bahannya 200. Berarti kan 500 dikali 200 dikali 500 itu sebanyak itu inputnya, Pak. Wah, satu per satu gitu. Tapi enggak apa-apa. Ini kan namanya pro-anuk ya. Nah, kemudian bahan juga sudah, kemudian nanti daftar nama produk di input juga, catatan pembelian, formulir pemeriksaan bahan. Sama, seperti yang sudah diajarkan juga ya Bapak Ibu ya. Proses juga sama, nah ini lebih ke checklist pernyataan ya. Kemudian nanti di sini ada layout, sudah diajarkan juga, tinggal diupload. Form catatan penyimpanan bahan, catatan penyimpanan produk, diagram alur proses, catatan hasil distribusi, sudah disampaikan semua ya Bapak Ibu, harusnya nggak ada masalah. Kemudian mapping antara produk dan pabrik, jadi kalau pabriknya lebih dari satu, di mapping pabrik satu produknya apa saja, saya pikir ini nggak ada masalah. Pemantauan dan evaluasi, jadi nanti Bapak Ibu boleh mengupload dokumen-dokumen lainnya, termasuk tanda tangan. Nah, Bapak Ibu, ada salah satu yang mungkin visi halal itu belum sempurna adalah pada formulir pemeriksaan audit internal yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ayi. Nah, karena di sini itu belum sempurna sehingga si halal ini belum bisa mengenerate atas dokumen audit internal. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu bisa membuat secara manual dan di-upload di dokumen lainnya. Ya, kemudian nanti baru setelah selesai semua, Bapak Ibu bisa mengunduh surat permohonan dan dokumen SJPH. Nah, pertanyaannya, Pak Aldo, kan berarti di si halal itu sudah ada manual SJPH. Apakah kami tetap harus membuat manual SJPH secara manualnya? Ada yang mau tanya begitu nggak? Ada. Jadi Ya, tambah kerjaan aja nih Pak Aldo, gitu kan? Ada yang mau bertanya begitu nggak? Ini. Iya, Pak. Maka Iya, Pak, ada. saran saya, semuanya wajib membuat manual SJPH yang sesuai dengan kondisinya Bapak Ibu. Sama seperti yang saya sampaikan berkali-kali, di si halal itu memang bisa mengenerate manual SJPH, tapi itu memang based on template. Sehingga bisa jadi itu tidak sesuai dengan kondisi dari usahanya Bapak Ibu. Nangkep nggak maksud saya? Sehingga Bapak Ibu tetap harus mempersiapkan manual SJPH yang manual, kemudian nanti diupload di dokumen lain-lainnya. Dokumen ini. Begitu Bapak Ibu, mudah ya ternyata ya, di halal itu ya, insya Allah. Oke, saya pikir semua informasi saya sudah tersampaikan ya Bapak Ibu, saya berharap tentu ini menjadi satu satu semangat tersendiri buat Ibu Bapak untuk segera memproses sertifikasi halal. Nah, terus kalau misalkan nanti Bapak Ibu dalam prosesnya ada kendala boleh silakan nanti bisa bertanya ada admin kami ya yang nanti juga akan membantu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu pengen langsung dengan saya juga nggak ada masalah. Kalau misalkan terjadi ada kendala dan sebagainya. Begitu, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sepertinya Izin sudah. Aldo. Ya, silakan. Saya Roni bentar, izin Pak gini. Jadi kemarin sempat ada kejadian pelaku usaha cerita lah gitu kan. Jadi sebelumnya dia KBLI dia itu masih umum kayak pengemasan air minum dalam kemasan AMDK. Nah itu masih bisa dia ngurus ke Badan POM, SNIS masih berlaku. Dan sesuai dengan KBLI itu yang di OSS yang dia input kan gitu Pak. Nah ketika ada perubahan, apakah nanti ketika si halal ini kita mau ajukan lagi, itu KBLI-nya harus diubah dulu Pak yang ikut yang terbaru lagi? Jadi berarti sedang ngurus BPOM, KBLI-nya ada perubahan gitu Pak. Nggak perlu sih Pak. Iya, Kalau jadi BPOM belum bisa ngasih pengurusan, jadi dia info dari BPOM, tolong KBLI-nya diubah ngikuti yang terbaru dulu, nggak bisa yang sekarang. Jadi
Nah, katanya untuk melengkapi itu ya kalau memang di akte KBLI-nya sudah ada, tinggal input di OSS, tapi kalau belum ada ya melakukan perubahan di akte. Nah, ketika si halal ini berarti dia mengikuti yang data terbaru semua, Pak ya? Nggak bisa lagi kita kayak yang lama KBLI-nya, kayak Enggak, pengemasan. untuk sertifikat halal nggak ada masalah, Pak. Apa tidak Oh, sepanjang itu masih relevan ya usahanya. iya, sebenarnya masih relevan sih Pak. Cuman karena Ya, kemarin itu AMDKT kan pengemasan air minum tadi banyak sub-subnya Pak. Ada yang botol, ada ya, yang cup, ada yang galon, ada yang untuk jual beli. Jadi itu saran POM kalau ketika mau mengajukan perizinan ya sesuai sub-sub dan KBLI yang berlaku itu yang diajuin, nggak bisa berlaku lagi yang umum sebelumnya Pak. oke, nggak apa-apa Pak, nggak perlu apa nanti tetap aja, nggak ada perubahan. Oke, sip. Makasih ya Pak. Ya, silakan Bapak Ibu, saya lagi nyatet ini yang tanya siapa aja biar nilai taklifannya maksimal. Nilainya langsung 10 nih. Silakan. Pak Aldo dicintanya. Ya, silakan. Nah, tadi kan ada disebutkan untuk CPH tetap bikin manual nih. Ya, Ya, sedangkan di si halal sudah ada. Kemudian kita uploadnya di si halal. Ada di ke, dokumen lainnya. ya di kolom komentar. Ya, Nah, itu nanti verifikasinya kita pakai yang mana ya? Dari validasi dari si halalnya gimana? tetap kan kalau verifikasi itu apa namanya secara prinsip tidak akan sedetail oleh LPH. Ya. Yang verifikasi itu lebih pada satu persyaratan dasar legal, kemudian kesesuaian produk yang diajukan, produk yang sudah sesuai. Nah, mungkin dari data-data yang diinput sudah cukup, tetapi yang saya maksud adalah kelengkapan implementasi EJBH itu tidak diakomodir di si halal, Pak. Sehingga ketika nanti auditor akan periksa agak kesulitan. Berarti kan ada di luar. Oleh karena itu, saya tetap menyarankan kelengkapan itu dituangkan di dalam dokumen lainnya, berupa manual EJBH yang sudah lengkap. Begitu, Pak. Sebagai pelengkap ya Pak ya ketika data Betul, yang di si betul, halal. Oke. betul. Terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain, Bapak Ibu? Oke. Kalau misalkan sudah cukup, nggak apa-apa, sambil praktek ya. Ini hari ini sudah tugas keberapa, Bapak Ibu? Keempat Pak. Udah selesai belum? Tugas 2 LK4, Pak. Di dua lagi, Nah, Pak. jangan lupa diupload sambil ngopi, silakan Bapak Ibu. Nanti kalau nggak diupload, nggak dinilai. Berarti hari ini kan hari keputusan terakhir ya, penilaian ya. Pak Harmidi, silakan Pak Harmidi. Iya, Pak mau tanya ya. Kalau kita sudah jadi penyelia halal ya. Ya, Nah, saya kan di Palembang kayak gitu ya. Nah, ya. ketika saya pindah di Kalimantan, apa masih bisa berlaku saya jadi penyelia halal, Pak? Ini maksudnya Kalau saya bagaimana? pindah ke Kalimantan, pindah wilayah kayak gitu, pindah provinsi. Ya sepanjang Bapak masih punya itu ya nggak ada masalah. Cuma kan namanya penyelia halal itu kan melekatnya di pabrik, Pak, di Iya, misalnya perusahaan. kayak kan, iya kayak saya istilahnya kerja di Kalimantan kayak gitu kan, Oh, nggak ada apa bisa masalah, kayak Pak. gitu? Nggak ada Nggak masalah. ada masalah ya? Nggak ada masalah. Iya, oke, Yang terima penting kasih, Pak. tanggung jawabnya dijalankan. Oh, tanggung jawabnya dijalankan. Tapi Iya. ketika kayak gini, Pak ya, kalau seandainya saya pernah dampingin, pernah di pelaku usaha di Palembang kayak gitu, kayak saya pindah ke Kalimantan kayak gitu. Ketika ada auditor mau datang ke Palembang, berarti saya harus ke Palembang lagi ya, Pak ya? Betul, Bapak. Oh iya, Nggak iya. apa-apa naik pesawat banyak, Pak. Oh iya. Tapi yang harus Iya, dipahami adalah Bapak harus bertanggung jawab seluruh rangkaian proses produk yang ada di Palembang. iya ya. Bukan terus gara-gara pindah terus Bapak itu meninggalkan kewajiban itu. Kalau Bapak meninggalkan kewajiban itu berarti Bapak harus ganti. Eh, tapi seandainya kalau istilahnya saya nggak sanggup tuh Pak, mau transportnya mau balik, jadi bisa saya mengajukan dengan perusahaan saya nggak jadi penyelenggaraan halal Bisa, di perusahaan bisa, itu ya. bisa. Saya nggak terikat berarti kan? Iya, betul. Ya, oke, ya. Terima kasih Pak. Oke. Bu Gita, silakan.
Bapak kan ada penanggung jawab, ada penyelia halal. Nah, penyelia halal ini harus perusahaan menerbitkan SK untuk penyelia halal ini ya Pak ya. Nah, terus kan pasti ada kayak penanggung jawab lain kayak yang Bapak bilang tadi mungkin bagian produksi atau kepala gudang. Mereka perlu dikasih SK juga nggak sih Pak Iya dong. buat untuk Ya, halal ini? SK tim manajemen halal. Oh, jadi selain kontrak kerja mereka harus ada SK baru lagi untuk yang halal ini ya Pak ya? Penunjukan apa sih manajemen halal ini? Iya, betul Ibu. Jadi ya sebetulnya cukup dengan SK tim manajemen halal saja, kecuali SK penyelia. Kalau penyelia itu ada SK khusus kan Ibu. Berarti SK kan Mm-mm. ada penyelia halal sama tim manajemen halal, itu aja Ibu. Jadi di SK tim manajemen halal itu nggak apa-apa ya? Misal ada beberapa nama nggak perlu yang Boleh Ibu. satu-satu ini. Iya, malah itu yang harusnya seperti itu. Oke, gitu Pak. Terima kasih. Pak Eko Ferdianto. Pak, mungkin nambahkan dari Pak Harminji tadi ya. Ah, kalau misalkan kita udah beda institusi itu tetap masih bisa dipakai Pak ya. Boleh, Misalkan bisa, masih bisa. Tetapi berarti kan harus tanggung jawab yang di sana juga harus dilepas dulu ya. ya mungkin kalau dari sistem kayak serah terima gitu ya, kita ada Iya, ya. betul. Oke, terima kasih Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu. Ya, Saya silakan. ini Pak satu lagi Pak. Ini kan kalau misalnya ada perubahan pada bahan atau cleaning product itu kan harus diupdate kan ya Pak ya. Itu update-nya di bagian mana ya Pak? Nah, memang saat ini Bapak Ibu untuk fitur itu belum tersedia. Tapi Bapak Ibu nanti ketika sudah terbit terus ada penambahan bahan itu bisa diajukan via email ke BPJPH ataupun ke LPH ya. Saat ini masih bisa begitu Bapak Ibu. Tapi kalau untuk si halalnya saat ini ketika Bapak Ibu sudah dapat sertifikat halal terus harus ada penambahan bahan, fitur itu belum ada Bapak Ibu. Nanti mungkin sambil jalan ya pengembangannya. Itu. Hmm. Jadi untuk sementara kayak kita dokumentasi aja dulu gitu ya Pak ya. Iya, betul. Tapi tetap Hmm, dilaporkan via email tetap dilaporkan via email, email kemana Pak ya? ke BPJPH. BPJPH. Ya, ya. Oke. Begitu, Bapak Ibu. Eh, Pak izin mungkin mau tanya satu ya, lagi. Pak, itu silakan. untuk tim manajemen halal, eh, kan dia harus ada beberapa anggota. Itu sesuai struktur organisasi atau boleh perwakilan, Pak? Misalnya dia kepala produksi gitu kan dia, tapi dia kan memang mengepalai beberapa bidang gitu. Itu apa boleh gitu, Pak? Boleh, yang penting mewakili, Bu, dari rangkaian aktivitas proses produk halal itu. Oh, berarti itu nanti dia struktur organisasinya yang di perusahaan dengan sistem halal beda lagi gitu, Pak? Atau sama Ya, aja nggak apa-apa? ya, maksudnya kan kalau di struktur organisasi bisa jadi lebih kompleks ya. Tetapi di struktur tim manajemen halal kan akan jauh lebih sederhana. Nah, yang penting keterwakilan dari semua itu ada di situ itu. Oh, baik, makasih Pak. Ya, baik Ibu Bapak. Nanti Insya Allah saya akan coba juga kirimkan panduan lengkapnya ya terkait dengan si halal, nggak usah khawatir. Terus nanti untuk materi si halal akan digeser menjadi materinya Bu Ayi. Nah, kalau nanti Bapak Ibu masih ada kendala, boleh WA ya ataupun chat di nomor itu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih. Saya berharap Bapak Ibu bisa semangat, mudah, terus lulus semua ya hari ini ya. Hari ini lulus semua. Saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf bila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan ataupun ada informasi yang mungkin belum sempurna. Nah, saran saya masih ada tugas 3, jadi kopinya dibanyakin sama minum teh sehingga nanti malam bisa tidur nyenyak ya. Karena sudah dinyatakan dulu semuanya.
Demikian mungkin kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 5 menit. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dulu. Saya tidak perlu saya serahkan ke Bu Ayi ya. Kita langsung istirahat saja dan masuk ke pukul 13. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Belajar di kelas.